Oke, jadi arterinya. saya ulang ya. Arteri itu dia selalu teraba dingin sama warnanya biru. Sedangkan kalau vena dia warnanya merah dan teraba hangat. Jadi kalau ada nih bahasa di soal dia bilang kaki teraba dingin, kemungkinan masalahnya itu di arteri. Apalagi dia bilang di sini, nah di arteri itu ya, deksa teraba lemah. Oke, masalahnya di arteri. Nah, arteri itu banyak kemarin. Toh, kemarin itu kalau misalnya yang mirip dengan kasus ini ada intermittent claudication dan trombosis arteri terutama. Dari mana kita tahu intermittent claudication? Kalau misalnya dia nyeri saat beraktivitas, tapi dia hilang dengan istirahat ini. Kaki kanan awalnya nyeri sejak 1 bulan yang lalu, namun membaik dengan istirahat. Tapi sekarang tidak redami meskipun istirahat. Jadi ada riwayat intermittent claudication, tapi sekarang sudah trombosis. Jadi diagnosisnya ini sebenarnya trombosis arteri, teman-teman. Oke, trombosis arteri itu yang mana di sini patomekanismenya kira-kira? Apa jawabannya ini kira-kira? D. Aterosklerosis, Dok. D dok. Aterosklerosis. Betul, Aterosklerosis. aterosklerosis. Kalau emboli paru, emboli paru, sorry. Emboli arteri, apa khasnya kemarin? Ada yang ingat? 6P. Oke, ada yang bisa sebut 6P itu apa? Pain, pallor, apalagi? Polar. Ayo, ada yang bisa sebut? 6P toh? Apa 6P-nya? Itu harus di luar kepala nah teman-teman, 6P. Ayo, Tapi dok, buka-buka dulu. Ah, pain, pallor, pulseless, poikilotermik, parestesia, dan paralisis. oke. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti, pain itu nyeri, pallor itu pucat, kemudian pulseless itu tidak teraba nadi, polar atau poikilotermi itu teraba dingin, terus eh, parestesia itu dia ada gangguan sensorik, terus paralisis itu gangguan motorik, dia tidak bisa menggerakkan. Jadi itu khas untuk emboli arteri, terutama pada tungkai atau kaki. Nah, apakah semuanya itu harus ada? Sebenarnya tidak, karena paling awal itu yang dia rasa paling cuma pucat, nyeri. Kalau misalnya dia sudah ada paralisis, parestesia itu berarti sudah tahap-tahap akhir. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini soalnya sama kayak tadi, tapi apakah rekomendasi untuk mencegah penyakit di atas? Ayo, kira-kira apa? E dok. B, Dok. Apa? E dok. Error. Error berarti teman-teman setuju atau tidak? B, Dok. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Nah, kalau untuk dari soal ini sendiri, sebenarnya lebih tepat adalah Bravo. Kenapa saya bilang Bravo? Karena lihat, yang ada di skenario itu riwayat merokok. Nah, tidak ada dia sebut sama sekali soal kenaikan profil lipid dan kawan-kawan. Sehingga yang lebih mengena yaitu berhenti merokoknya. Nah, kenapa merokok itu harus dihentikan? Karena setiap teman-teman itu merokok, dia itu akan mencederai atau merusak tunika intima teman-teman. Itu lama-kelamaan meskipun orangnya itu mungkin rajin olahraga, makannya dikontrol, tapi kalau dia merokok, pembuluh darahnya itu, terutama di bagian tunika intima, itu bisa lecet. Sehingga kalau ada lecet, gampang terbentuk foam cell yang nantinya terbentuklah aterosklerosis. Kayak gitu. Oke, jawabannya adalah bravo. Oke, sekarang gantian. Siapa lagi yang mau baca soal ini? Tapi saya dok. Silahkan. Seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada ujung jari tangan sejak 1 hari yang lalu dan teraba dingin. Riwayat keluhan berulang terutama jika mengunjungi daerah dingin atau merasa cemas. Tidak ada
Tidak ada keluhan yang sama dalam keluarga. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 110 per 70 mm air raksa, denyut nadi 90 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik menunjukkan gambaran sebagai berikut. Apakah diagnosis pada kasus di atas? Ayo, ada yang bisa jawab? KBB dok. KBB B dok. B dok. Oke, sudah mantap ya, Raynaud disease. Oke, kenapa bukan burger disease? Menghitam karena kalau burger disease Laki menghitam dia dok. Ya. Nekrosis. hitam. Ada juga faktor resikonya rokok toh. Ingat nah, kalau burger disease tetap ada fenomena Raynaud-nya juga. Jadi kalau ada gambar begini, jangan langsung jawab Raynaud disease. Lihat baik-baik dulu soalnya. Siapa tahu ada rokoknya dan ujung jari menghitam toh. Oke, lanjut. Soal berikutnya, siapa lagi bisa baca? KB dok saya. Seorang perempuan berusia 60 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan kaki kiri bengkak sejak 6 hari yang lalu. Riwayat imobilisasi sejak 1 bulan yang lalu terkait fraktur kompresi CFL2. Pemeriksaan fisik tampak tungkai bawah sinistra edema piting, hiperemis dan terabakalor dan tenderness. Pemeriksaan penunjang menunjukkan leukosit 11.000. Apakah kemungkinan diagnosis pada kasus di atas? Ayo, kira-kira apa diagnosisnya? Ada yang bisa jawab? KBE dok. Nah, betul ya. Nah, kenapa? Sebenarnya gampang sekali nih kalau teman-teman pakai caraku yang kemarin. Toh, lihat hiperemis itu merah dan teraba kalor atau hangat. Merah dan hangat itu vena. Nah, opsi lain itu semua arteri dan limfa langsung dijawab error. Oke, kecuali kalau ada pengecohnya, misalnya tromboflebitis. Nah, itu baru bingung. Kalau ada tromboflebitis, bedanya Homan sign-nya. Homan sign-nya di VT itu positif. Sedangkan kalau misalnya tromboflebitis itu negatif. Nah, apa itu Homan sign? Jadi ketika kakinya dilakukan dorsofleksi, telapak kakinya dikasih ke atas begini, dia akan merasakan nyeri di bagian betisnya. Itu namanya Homan sign positif. Oke? Nah, makanya jawaban yang paling tepat adalah error. Tadi kita sudah bahas trombosis arteri itu riwayat intermittent claudication, terus nyeri saat istirahat, terus dia itu teraba dingin. Toh, sedangkan kalau emboli arteri sudah dibahas juga 6P. Oke, limfangitis biasanya itu ada riwayat luka. Terus dia itu ada warna merah mengikuti aliran limfe. Kalau limfedema itu bengkak unilateral, biasanya salah satu di kakinya. Dan ada faktor resiko, misalnya ada kanker dan lain-lain. Di mana awalnya dia itu udem piting yang kalau ditekan dia akan tenggelam toh lama dan lama-lama jadi udem non piting dia akan mengeras tanpa disertai biasanya perubahan warna. Oke, jadi jawabannya adalah error. Oke, lanjut. Siapa lagi yang bisa baca nomor ini? KB saya dok. Oke, silahkan. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kaki kanan nyeri sejak 1 bulan yang lalu, terutama pada saat berjalan, namun membaik dengan istirahat. Riwayat diabetes mellitus namun berubah tidak rutin. Pemeriksaan antropometri didapatkan tinggi badan 160 cm, berat badan 80 kg. Pemeriksaan fisik regiokruris destra tidak didapatkan kelainan. Apakah diagnosis pada kasus di atas? Ayo, apa jawabannya ini? Dia nyeri saat beraktivitas, kalau dia beristirahat baik. KBC dok. KBC dok. Nah, betul, intermittent claudication. Itu khasnya nah, nyeri membaik.
kalau bisa nyeri saat aktivitas, tapi dia masih membaik dengan istirahat. Kenapa? Karena di pembuluh darah kakinya itu sudah ada plak aterosklerosis yang kecil. Jadi kalau misalnya dia pakai kakinya beraktivitas, kakinya itu minta jatah oksigen yang lebih banyak. Masalahnya tubuh tidak bisa menyediakan suplai oksigen yang sebanyak yang diminta kaki ini. Oke? Akibat adanya tadi itu plak aterosklerosis, toh makanya dia nyeri. Tapi kalau dia istirahat, kebutuhan akan oksigennya menurun, sudah nih, hilang nih juga nyerinya. Jadi ini intermittent claudication, kayak angina stabilnya jantung. Nih, oke lanjut. Nah, ini pasti jelas gitu. Nggak usah saya bilang, ujung-ujung jari menghitam begini, apa kira-kira diagnosisnya? Burger disease. Buerger pakai una, Buerger disease atau nama lainnya apa? Ada yang masih ingat kemarin saya jelaskan? Tapi dok, tromboangitis obliterans. Betul. Jadi jangan bingung ya. Buerger atau thromboangitis obliterans. Nah, kira-kira apa rekomendasi untuk mencegah penyakit di atas? Tapi dok, berhenti Tapi merokok. dok, berhenti merokok. Berhenti merokok. Nah, oke lanjut. Nomor selanjutnya. Laki-laki datang tegang pada leher sejak 1 minggu terakhir, tidak ada demam dan trauma. Riwayat hipertensi sejak 5 tahun terakhir, namun tidak teratur minum obat. Nah, didapatkan tekanan darah 160/100. Bagaimana tata laksana pasien tersebut? Ayo. Apa dok? Hmm, Mm-mm. C dok? Oke, ada yang jawab C. D dok. Setuju semua? Atau ada yang berbeda pendapat? Oke, kita langsung bahas. Tidak sih. Ada selain C? Tidak. B Jadi, dok. oke, ada yang jawab B. Nah, teman-teman harus tahu dulu, biasanya toh kalau masih hipertensi grade 1 itu masih bisa kita modifikasi gaya hidup. Tapi kalau sudah masuk grade 2 biasanya kita sudah mulai farmakoterapi. eh modifikasi gaya hidup, tapi sudah bisa diinisiasi pengobatan terapinya. Nah, ini berdasarkan GNC. Dikatakan, mana? Oh, ini targetnya ini populasi umum. Target tekanan darah, lalala. Dia itu masuk non-black karena kita orang Indonesia toh bisa thiazid, ACE inhibitor, ARB atau CCB sendiri. Jadi bisa monoterapi toh. Pilih saja ACE inhibitor, ARB, CCB atau thiazid atau bisa kombinasi. Nah, ada 3 opsi yang teman-teman bisa pakai. Bisa kalian maksimalkan satu obat. Misalnya, saya mau CCB dulu dok, amlodipin. Kasih naik-naik dosisnya toh 5 miligram, 10 miligram. Kalau masih tidak bagus, baru pindah ke obat lain. Itu strategi pertama. Atau strategi kedua, eh, kita tambahkan obat kedua pada saat obat pertama itu dosisnya sedang. Jadi kayak misalnya, hmm, intinya sama jika yang tadi, tapi sebelum dosis maksimal obat pertama, kita kasih obat kedua. Nah, tapi menurut INASH 2021, toh biasanya kita langsung mulai dengan 2 obat, teman-teman. Apalagi sudah grade 2. Biasa kita pilih monoterapi kalau misalnya hipertensi grade 1 resiko rendah, atau prehipertensi dengan resiko sangat tinggi, atau usia yang sangat tua, karena takutnya obat yang terlalu banyak itu banyak efek sampingnya untuk orang yang tua, biasa disebut dengan polifarmaka. Nah, sehingga menurut INAS 2021, kita itu lebih pilih kombinasi 2 terapi pada pasien ini, apalagi dia sudah grade 2 atau 160/100. Nah, 2 terapi yang mana kita pilih? ACE inhibitor dan CCB atau ACE inhibitor dan ARB? Kira-kira yang mana? Tapi Kenapa bukan yang ACE inhibitor dan ARB? karena setahu saya S inhibitor sama RB tidak boleh diberikan barengan dok. Kenapa tidak boleh?
Ayo, Satu jalur dalam sistem RAS, Dok. betul. Tunggu saya cari dulu. Mana yang jelas? Nah, ini ACE inhibitor menghambat angiotensin menjadi angiotensin satu menjadi angiotensin 2. Begitupun dengan ARB, dia itu satu jalur jadi sini di RAAS system. Kalau kalian pakai obat yang sama, sama aja mekanismenya. Oke, makanya kita prefer pakai cukup satu A, sisanya kombinasi yang lain. Jangan ACE sama ARB. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini obat-obatnya, sediaan, dan dosisnya. Nah, teman-teman saya harap kuasai efek samping karena dari tahun ke tahun ini selalu naik. ACE inhibitor itu batuk, CCB itu edema pedis. Terus ini ada yang di bold-bold itu yang sering naik. Terus kontraindikasinya, diuretik yang untuk gout, beta blocker yang untuk asma. Kayak ini dikuasai. Lanjut nomor berikutnya. Seorang laki-laki 66 tahun datang untuk kontrol rutin, mengeluh kedua kaki bengkak, namun tidak sesak. Ada riwayat konsumsi captopril, spironolactone, amlodipin, bisoprolol, dan furosemid. Kemudian didapatkan udem, pretebial, non-fitting, dan rongki paru tidak ada. Apakah obat yang menyebabkan keluhan di atas? Yang mana kira-kira? Yo, tadi barusan dikasih lihat tabelnya. Golongan apa kira-kira yang kasih udem? Tapi golongan CCB, Dok. Nah, kita lihat CCB, udem pedis, toh CCB itu yang mana? Oh, amlodipin, nifedipin. Makanya teman-teman kuasain nah golongan-golongan antihipertensi. Karena biar kita tahu nama golongannya, kalau obatnya kita nggak tahu, biasa kita nggak bisa jawab soalnya. Jawaban yang betul berarti di sini yang mana? Yang amlodipin. Oke, nanti dibaca masing-masing lagi di rumah. Nah, saya bagi nanti saja. Oke, lanjut. Apa diagnosis yang tepat? Jadi, dia datang dengan keluhan batuk yang sering berulang. BB tidak naik dalam 2 bulan terakhir, riwayat anak lahir cukup bulan, kemudian denyut nadi 110, nafas 30, suhu 36,8 derajat Celcius. Bunyi nafas vesikular, ada rongki. Bunyi jantung reguler, ada bising ejeksi sistolik dengan widely fixed split. Pada pemeriksaan fototoraks, ada peningkatan vaskular, paru kardiomegali, apeks jantung terangkat. Apa diagnosis yang tepat? Ayo, ada yang bisa jawab ini? Gampang sekali ini ada kata kuncinya. Dok. Hmm, pasti tahu kata kuncinya nih. Apa kira-kira kata kuncinya? Kenapa jawab A? Tapi fixed split, Dok. Nah, betul. Jadi kalau sudah ada muncul kata ini di soal manapun, kemungkinan besar dia itu ASD, widely fixed split. Itu kata kuncinya. Oke, lanjut. Seorang perempuan berusia 58 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dada, terutama saat beraktivitas berat dan reda saat istirahat. Nah, terus tekanan darah 170, nadi 60, frekuensi nafas 20, EKG menunjukkan gambaran normal, GDS 456. Apakah diagnosis yang tepat? C, Dok. Oh ya, C ya, angina pectoris stabil, karena nyeri dadanya saat aktivitas dan reda saat istirahat. Oke deh, lanjut. Nah, ini kayak yang tadi, apakah pemeriksaan lanjut yang disarankan terkait gambaran EKG-nya? KBB, Dok. Oke, atau nama lainnya Treadmill test. stress test. Oke, sudah dijelaskan kemarin. Nah, lanjut. Seorang wanita 42 tahun nyeri dada menjalar ke bahu. Riwayat mendapatkan terapi DM,
riwayat hipertensi, dan riwayat keluarga penyakit yang sama disangkal. EKG didapatkan ada penyumbatan aliran darah tanpa elevasi segmen ST. Berarti ini mengarah ke kemana kira-kira kalau bahasanya begini? Tapi STEMI dok. Oke, NST ACS nah teman-teman. Ini nih, karena tidak jelas Python, tidak ada PDF sebut. Ini baru dari EKG. Terus hasil pemeriksaan lab HB11, WBC 16.000, dan lain-lainnya. Ureum kreatinin. Pemeriksaan laboratorium tambahan yang dapat membantu penegakan diagnosis adalah apa yang kalian periksa? KBD dok. Troponinnya dok. Nah, KBD. apalagi ada nih masalah di ginjalnya ini. Ingat, troponin I itu dia bagus, Ki. Lebih spesifik kalau terutama kalau ada disfungsi ginjal dibanding troponin C. Makanya teman-teman periksa troponin I. Kemarin sudah dijelaskan yang paling cepat apa markernya? Dalam 30 menit muncul biasa. KB mioglobin dok. Oke, kalau untuk mendeteksi infark berulang, CK, CKMB dok. CKMB dok. CKM. Oke deh. Nah, soal berikutnya. Apakah terapi awal untuk penyebab kondisi akut di atas? Jadi dia sesak, memberat sejak 1 hari yang lalu. Ada riwayat berobat jantung, namun tidak kontrol karena tidak ada beda keluhannya. Oke, tekanan darah wih, di 80/50. Oke, tanda-tanda apa ini kalau 80/50? Tapi potensi dok. Potensi, oke. Terus dibilang akral teraba basah dingin. Oke, penulisan EKG menunjukkan gambaran berikut. Nah, ini gambarannya. Apa yang teman-teman lihat di sini? Elevasi dok. Apa? Ini, 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 ini apa? Lihat-lihat ini. KB dok, KB ST elevasi. elevasi dok. Kira-kira berdasarkan EKG dan klinis, dia ini diagnosisnya apa? Tapi Diagnosis dok ini. gagal jantung Tabes. akut. Oke, gagal jantung akut. Yang lain setuju? Setuju atau ada jawaban yang lain? Setuju dok. Tadi ada saya dengar sedikit beda jawabannya tapi langsung berhenti. Tapi dokter gagal jantung akut on kronik. Oke, akut on kronik. Ada lagi yang lain? Oke, sebenarnya diagnosis yang paling oke pada kasus ini adalah shock kardiogenik. Nah, teman-teman lihat 80/50. Toh, itu sudah hipotensi toh. Nah, shock kardiogenik penyebabnya apa? Ya sudah, karena ada STEMI-nya. Jadi sebenarnya kalau ditanya diagnosis yang paling oke itu shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik kemarin saya sudah jelaskan toh alur-alur terapinya yang teman-teman bisa lihat ada tanda-tanda shock yang dinilai dari akralnya, terus dilihat lagi heart rate-nya kurang dari 50 atau lebih dari 50. Nah, kira-kira apa terapinya ini? TBD dok. D dok, Oke, norepinephrine. kenapa bisa delta? Coba Tapi dokter jelaskan. karena heart rate-nya di atas 50 dok. Dan ada tanda-tanda shock. Oke. Tapi kita telah dulu nah soalnya. Apakah terapi awal untuk penyebab kondisi akut di atas? Hmm. Nah, kalau dibilang apakah terapi yang paling tepat, itu sebenarnya bisa norepinefrin. Tapi masalahnya soalnya dia bilang, apakah terapi awal untuk penyebab kondisi akut di atas? Nah, kondisi akutnya ini shock kardiogenik. Penyebabnya apa? Penyebabnya STEMI. Nah, terapi awal untuk STEMI itu apa? Tapi dok, KB, streptokinase. KB dok, dua lanti platelet. Dua lanti. Nah, jadi sebenarnya ini kalau dari direksi kata soalnya lebih ke A. Tapi tidak salah itu tadi yang norepinefrin. Itu terapi untuk shock kardiogeniknya. Tapi yang dia tanya terapi awal untuk penyebab kondisinya. Jadi lebih tepat yang A, loading dual antiplatelet. Oke?
Tapi cocok gitu tadi yang norepinefrin. Kalau soalnya yang ditanya terapi yang tepat, nah, oke deh. Lanjut. Apakah penyebab paling sering kondisi di atas? Sesak tiba-tiba sejak 1 hari terakhir. Bengkak kaki kanannya sejak 1 minggu terakhir setelah pulang dari perjalanan jauh. Oke, ini TTV-nya bisa dibaca. Peningkatan JVP. Pada pemeriksaan fototoraks ada penonjolan konus pulmonalis dan gambaran oligemi pada lapangan paru. Apakah penyebab yang paling sering pada kondisi di atas? Tabe dok, emboli Ayo, paru. kenapa Emboli bisa paru dok. emboli paru? Karena dia ada eh, keluhan disertai pembengkakan pada kaki kanan yang dirasakan sejak 1 minggu terakhir setelah pasien pulang dari perjalanan jauh. Yang itu disebabkan oleh Hmm, emboli yang trias Virchow dok. oke. Jadi Karena pertama, eh, oke. Kenapa? Mau karena pada menjelaskan foto juga toraks boleh? didapatkan penonjolan karena pada foto toraks didapatkan penonjolan konus pulmonalis dok. Oke, betul juga ya. Jadi teman-teman, kalau kalian baca soal begini, toh eh, sebenarnya bisa kalian juga eliminasi-eliminasi. Kayak ini kifoskoliosis. Kita kan lagi blok kardio toh, nggak mungkin kifoskoliosis yang masuk. Bronkiektasis pun seperti itu. Jadi D sama E sudah salah. Kemungkinan A, B, atau C lah. Oke? Nah, em, betul tadi ada trias Virchow yang stasis aliran darah karena dia ada perjalanan jauh. Stasis aliran darah itu bisa menyebabkan terbentuknya emboli. Yang kalau emboli itu lepas dan beredar di pembuluh darah, dia akan nyangkut di paru-paru sehingga menyebabkan emboli paru. Nah, emboli parunya itulah yang menyebabkan dia sesak. Kalian bayangkan di pembuluh darah paru-paru itu tersumbat. Nah, ketika dia tersumbat, inilah terjadilah bendungan aliran darah. Muncul ini penonjolan konus pulmonalis, sama ada gambaran oligemi. Apa itu gambaran oligemi? Jadi di paru-parunya yang harusnya ramai corakan pembuluh darahnya, dia itu jadi hilang. Kita kasih langsung contoh gambarnya. Nah, ini sebenarnya banyak contoh-contoh nama-nama sign dari emboli paru. Yang paling sering dipakai di soal-soal itu ini, Hampton sign. Ini ada bentuk dome shape warna putih di sudut atau pala sign atau knuckle sign, chunk sign, Fleischner sign. Yang dimaksud tadi penonjolan konus pulmonalis itu sebenarnya Fleischner sign, prominent central pulmonary artery atau penonjolan. Itu Fleischner. Oke. Nih, kenapa dia menonjol? Karena di sini ada sumbatan, darahnya terbendung di atas. Sini, makanya dia menonjol. Oke, knuckle itu kayak orang mau baku tinju begini, knuckle toh. Terus kalau pala, kan kalau Fleischner itu di tengah-tengah embolusnya. Kalau pala itu dia agak di bawah. Jadi kelihatan dilatasi dari atas sampai bawah. Itu kalau pala sign. Itu semua tanda-tanda emboli paru. Nah, inilah yang disebut dengan oligemia. Harusnya kan ada corakan-corakan pembuluh darah di sini sedikit. Kok tiba-tiba hitam sekali? Itulah oligemia. Makanya jawabannya adalah yang emboli paru tadi. Oke deh. Lanjut. Obat hipertensi manakah yang tidak dianjurkan pada pasien tersebut? Jadi dia pusing, telinga mendengung, sakit kepala, sulit tidur, riwayat gout arthritis, tekanan darahnya 170/100. Yang mana yang tidak boleh teman-teman? Ayo. D. Kira-kira yang mana yang menjadi highlight yang harus dihindari di sini gara-gara keluhan atau riwayat penyakit apanya? Riwayat gout arthritis. Oke, yang mana ndak boleh dikasih kalau gout? Kita kembali Aduh, nah kayaknya. Nah, ini toh diuretik teman-teman yang tidak boleh kalau gout. Makanya saya bilang teman-teman hafal ya, ini efek samping dan kontraindikasi karena selalu naik. Oke, jadi jawaban yang paling betul yang mana? D, dok. Diuretik. Diuretik. Oke, pemeriksaan EKG menunjukkan gambaran sebagai berikut. Jadi, kalau sudah ada di opsi semua shock, 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 shock,
Terus kalian lihat ini ada kelainan enggak di EKG-nya atau tidak? Kelainan apa ini teman-teman? Tabi, QRS-nya melebar atau tidak? tabi lebar dok. Lebar dok, Regular atau tidak? reguler, Irregular, Ini kalian lihat yang lead panjangnya ya, ini. regular dok. Berarti mengarah ke Regular dok. VT monomorfik. titik monomorfik oke. dok. Kalau sudah terjadi shock, terus ada gangguan aritmia, besar kemungkinan shocknya disebabkan karena penyakit jantung atau biasa kita sebut dengan shock kardiogenik. Jadi kalau kalian sudah lihat apa diagnosisnya, kalian lihat EKG-nya begini, opsinya semua shock, 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 jawablah shock kardiogenik. Nah, terus shock distributif itu dia terbagi-bagi. Ada shock sepsis, shock anafilaktik, sama shock neurogenik. Nah, kalau biasa shock anafilaktik, dia misalnya habis minum obat, toh, eh, terus tersengat tawon kah, dan lain-lain. Itu anafilaktik. Sepsis biasa ada fokus infeksinya. Oke. Kalau neurogenik, biasanya itu karena ada trauma medula spinalis. Oke, kalau ada trauma medula spinalis, dia itu yang mengatur, jadi saraf otonom itu dia mengatur pembuluh darah, dia akan vasodilatasi atau vasokonstriksi, membesar atau mengecil. Ketika rusak ketika rusak medula spinalisnya, pembuluh darah di ujung-ujung tubuh itu akan lebar terus atau vasodilatasi. Otomatis kalau pembuluh darah di ujung itu lebar terus, darah yang masuk ke jantung itu sedikit atau preloadnya itu sedikit. Akibatnya itulah yang terjadi shock neurogenik. Oke, tapi mostly itu pasti jawabannya kardiogenik, ya, teman-teman. Oke, lanjut. Apakah diagnosa yang paling tepat? Ayo satu orang gantian lagi baca. Lalu saya dok, seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan sesak napas yang dialami sejak 1 minggu yang lalu dan memberat 2 hari terakhir. Sesak dirasakan saat pasien beraktivitas. Pasien juga mengeluhkan sering terbangun di malam hari karena sesak dan bengkak pada kedua kaki. Pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 130 ke 80 mm Hg, denyut nadi 120 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik didapatkan rongki pada basal kedua paru. Pada pemeriksaan ekokardiografi didapatkan dilatasi semua ruangan jantung. Apakah diagnosa yang paling tepat? Ayo, apa diagnosanya ini? Kardiomiopati A dok. Kardiomiopati dok. Yang mana? Saya Uh, Kardiomio. Kardiomiopati dilatatif Oke. dok. Jadi kemarin saya sempat jelaskan toh kardiomiopati ada kata kuncinya, tapi ternyata kalau misalnya dari blok kardio dia itu lebih senang pakai ehokardiografi sebagai penandanya. Jadi kalian berbasis ke ehokardiografinya saja. Ini saya sudah masukkan. Kalau dilatasi kardiomiopati dilatasi, dia dilatasi pada semua chamber atau ruangan jantung. Terus kalau hipertrofik kardiomiopati ketebalan dinding jantungnya itu lebih dari 15 milimeter, terutama pada ventrikel kiri. Oke, kalau misalnya restriktif kardiomiopati, ternyata dia absence atau tidak ada dilatasi, tidak ada hipertrofi. Baru kalian jawab restriktif. Terus ada juga namanya aritmogenik. Aritmogenik itu kalau misalnya ini global and segmental changes, perubahan beberapa part segmental atau perubahan secara keseluruhan dari kinetics atau pergerakan jantungnya dan perubahan struktural dari ventrikel itu sendiri. Oke, jarang ini naik aritmogenik. Nah, jadi jawabannya paling tepat tadi adalah kardiomiopati dilatatif. Oke, lanjut. Silahkan. Sini saya baca saja. Sehingga dalam Islam hukumnya haram. Jadi kenapa babi itu haram? Ayo.
C, Dok, mengandung telur cacing. Oke, ini jelas ya. Saya ambil dari slide-nya. Di sini dikatakan daging babi karena penyakit yang menularkan. Trichinella triiniasis. Oke, ini kalian baca-baca. Jadi bisa jadi yang nanti yang naik itu minuman keras. Oke, tetap dibaca-baca slide AIK-nya juga akan naik. Oke, lanjut. Hmm, tidak ada foto toraksnya ya. Jadi ini ada soal. Oh, ini sebenarnya gambarannya kayak gini. Nah, dia gambarnya kayak begini teman-teman. Kira-kira ini gambaran apa ini? Ada yang bisa? Tapi dok, between a friends. Oke, dia seperti sayap dari kupu-kupu atau kelelawar. Ini khas pada apa? Tapi dok, ada paru-paru. Maksudnya pada penyakit apa? Tapi dok, Tapi, gagal Dok, jantung. Akut. gagal jantung Oke, akut. ya. Oke deh, itu maksudnya ini sebenarnya. Dia cuma kasih lihat foto, terus apa kelihatannya? Jawabannya bad wings. Oke, harus temis-temian. Kalau sudah ada soal begini, langsung lihat EKG, nggak usah baca soal. Karena semua opsi STEMI, sisa dicari. STEMI-nya di mana? Nah, kira-kira di sarapan mana ini STEMI-nya, teman-teman? Tapi, Dok, satu Inferior. ACL Ih, Mm-mm. Nah, oke. Satu AVL itu apa? lateral Lateral. Lateral tinggi. Nah, kalau cuma satu AVL itu lateral tinggi. Kalau V5, V6 satu AVL itu lateral. Oke. Nah, ini terdampar di satu slide tuh di sini. Nah, ini soal dari si Bitiku. Dari soal si Bitiku dulu. Kira-kira apa jawabannya ini? Langsung bisa aja jawab. Tapi, Dok, iya. Mm-mm. right ventricle hypertrophy. Apa? Right ventricle hypertrophy. Oke. Setuju semua? Tapi Atau ada setuju. jawaban yang Setuju, lain? dok. Habis itu, Dok. Yang tidak apa jawabannya? Temannya tadi jawab apa? Right ventricle hypertrophy? Tapi, iya, Dok. Oke, ada jawaban lain? Oke. Jadi ini merupakan EKG yang kita tidak pernah diajar. Begitupun di tahunku tidak pernah diajarkan. Kita cuma diajar LVH, RVH, tapi ternyata ini merupakan gabungan keduanya. Jadi dia biventricle. Kenapa kita bisa bilang biventricle? Kita tahu sendiri toh, kita bisa hitung pakai kriteria Sokololiong atau Cornell. Nah, coba teman-teman lihat nih. Ini sampai tidak kelihatan R-nya, sampai tidak kelihatan S-nya. Pasti lebih dari 35 mm. Otomatis itu LVH tegak. Terus R-nya juga pasti tegak. Tinggi sekali juga R-nya ini. Kalau kalian searching, pembesaran biventrikal ini yang paling pertama muncul. Oke, jadi ini jawabannya adalah pembesaran biventrikal, teman-teman. Oke, lihat. Jadi ini di angkatanku juga pengecoh sekali. Karena kita cuma diajarnya kanan kiri, ternyata bisa dua-duanya, kanan dan kiri, atau biventrikal. Hafal baik-baik. Karena kalaupun naik, saya yakin begini di gambarannya.
Lihat ini gambar, hafalkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa? Kira-kira. Tunggu, saya zoom nah. Ayo, ini apa? Tapi dok, RAD, LAD RAD. dok. Ada ndak di opsi? Dia tanyakan RAD. Ndak ada ya. Yang ada di opsi saja. Tapi dok ada Tapi aduh, Adok, kalkiri. LVH. FVH. Ventricle kiri. Oke, dari mana kalian bisa bilang ini hipertrofi ventricle kiri? Tapi dok, Pakai karena kriteria. kriteria Schololion Mm-mm. SD-V1 SD-V1 ditambah RD-V5 atau V6. Oke, kita hitung ya. S itu ini yang dalam. Kita hitung 5, 10, 15, 20. Tambah ini sedikit 21 lah. Terus R itu terserah mau pilih V5 atau V6. Misalnya saya mau pilih V6. 5, 10, 15, 20. Terus ini pasti 25. Tambah lagi sedikit 21. Misalnya nah 21 atau 22. 21 atau 22 ditambah lagi dengan yang tadi 21 lebih dari 35. Makanya yang tegak itu adalah LVH atau hipertrofi ventrikular kiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini kira-kira apa jawabannya? D dok, perikarditis akut. Oke, kenapa yakin bahwa ini perikarditis akut? Karena dia dok seperti tertusuk di dadanya. Berkurang juga dok kalau dia Gitu. membungkuk. Ciri khasnya dari Oke, perikarditis akut dok. perikarditis akut itu nyerinya terkait posisi. Itu bahasa simpelnya, terkait posisi. Jadi dia posisi tertentu merasa lebih enak, posisi tertentu merasa lebih berat. Perikarditis. Nah, diseksiokan nyeri yang kayak trobek, nyeri yang kayak lebay toh. Nggak mungkin mie, emboli paru biasanya ada sesak. Terus ada biasa faktor risikonya, DVT dan kawan-kawan. Angina tidak stabil, itu tidak terkait posisi. Begitupun dengan angina stabil. Makanya jawabannya adalah perikarditis akut. Oke, langsung terspill jawabannya. Sorry, sorry. Nah, silahkan dibaca mis saja. Siapa yang bisa baca? Habis saya dok, seorang perempuan berusia 22 tahun datang berobat ke klinik pertama dengan keluhan kepala terasa berat yang dialami sejak 5 hari terakhir. Riwayat hipertensi 3 tahun, berobat teratur dengan amlodipin 10 mg dan valsartan 190 mg. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 190 per 100 mm Al-Aqsa yang manakah di bawah. Jika didapatkan, maka dapat dicurigai hipertensi sekunder. Ayo, jawabannya apa? Ini sudah ada slide di sampingnya. Yang mana? Ah, aduh. Ya, jadi jawabannya adalah alfa. Kapan kita curiga seseorang itu hipertensi sekunder? Nah, apa itu hipertensi sekunder? Hipertensi yang memang karena ada penyakit lainnya yang mendasari. Oke? Jadi kalau misalnya orangnya terlalu muda atau terlalu tua, terus sebelumnya tidak ada riwayat tekanan darah tinggi, tiba-tiba langsung 190. Itu kita harus curiga. Atau baru-baru ini memburuk. Biasanya memang hipertensi tapi cuma 130. Kok tiba-tiba 200? Atau meningkatkan kerusakan organ di luar proporsi. Kok tiba-tiba rusak organ A-nya, organ B-nya, organ C-nya, padahal biasa
Kemarin-kemarin bagus-bagus, Ji. Tidak ada riwayat keluarganya. Atau langsung tak kalah berat. Jadi hipertensinya langsung tinggi sekali. Dikasih 3 obat tetap tidak mempan. Seperti itu. Atau ada petunjuk klinis. Jadi kalau tidak salah di tahunku ini yang mengajar Dr. Saldi Mary Sandi. Tidak tahu di kalian masih diajar hipertensi sekunder atau tidak. Siapa yang ngajar hipertensi sekunder di kalian? Kak Dokter Suma, Sama Dok. dokter. Oke. Jadi saya yang dikasihkan Kak dari moderator itu soal-soalnya tidak ada yang hipertensi sekunder. Jadi saya tidak kasih masuk contohnya. Jadi soalnya itu tidak bakal segampang ini. Dia akan menyuruh kalian mendiagnosis. Jadi kayak veokromositoma, stenosis arteri renalis, ada yang kayak begitu-gitunya. Cuma saya tidak dapat contoh soalnya. Biasanya itu kalau veokromositoma ada kata kuncinya kayak sakit kepala. Terus ada juga itu yang hiperkalemika, hipokalemi. Nanti kalian harus baca baik-baik itu hipertensi sekunder. Nah, biasa orang malas baca padahal di situ yang banyak naik. Oke? Nah, di sini jawabannya itu tahan terhadap lebih dari 3 obat. Oke. Lanjut. Di sini, aduh, nggak ada lagi nomor EKG-nya. Sorry, nah. Jadi ini keluhan berdebar saat aktivitas. Jantung reguler, pulsus defisit. Ini gambaran EKG-nya ini atrial fibrilasi. Apakah dasar patomekanisme aritmia di atas? Ayo. Untuk yang baca slide pasti tahu jawabannya ini. Karena ini ada di slide. Dari tahunku masih sama slide-nya sampai sekarang. Oke, dari yang bisa jawab, kita bahas nah. Jadi atrial fibrilasi itu teman-teman, dia itu re-entry. Oke, jadi ini hafalan yang teman-teman rugi kalau kalian tidak hafal. Kenapa saya bilang rugi? Sisa dihafal saja, nanti muncul atrial fibrilasi. Apa mekanismenya? Oh, re-entry. Oh ini, oh itu. Jadi ini ada re-entry sama ada juga yang lain kayaknya itu. Cuma saya lupa untuk masukkan yang otomatisasi dan trigger activity. Nanti kalian bacalah di slide. Oke, ini hafalan saja. Tapi kalau kalian mau aman, kebanyakan itu semua re-entry. Jadi kalau kalian bingung sekali nih, kayaknya ini eh apa ya? Paling aman sebenarnya jawab re-entry teman-teman. Oke, karena hampir semua re-entry. Oke deh. Lanjut, tekanan darah 160/100 berdasarkan ESC, maka pasien termasuk hipertensi grade berapa? Jadi harus dihafal juga ini grading-grading hipertensi. Ayo, grade berapa kalau 160/100? Tapi Oke, grade Dok. 2 dok. Oke, grade 2 kita lihat ya. Grade 2 itu 160 cocok tawadan atau 100. Nah, teman-teman, ingat kalau kalian baca soal jangan cuma baca sistolnya, baca diastolnya karena waktu di tahunku mengecoh. Jadi sistolnya dia tulis 130, tapi diastolnya 100. Oke, tentu kita ambil yang 100. Teman-temanku banyak yang jawab normal tinggi, padahal jawabannya adalah hipertensi derajat 2. Oke, sekali lagi, kalau lihat tekanan darah, lihat sistolnya, lihat diastolnya untuk menentukan grading. Jangan cuma sistol saja. Oke, ini juga baca nih, hipertensi sistolik terisolasi. Oke, jadi di mana sistolnya tinggi sekali, tapi diastoliknya rendah sekali. Kadang juga naik ini. Isolated systolic hypertension namanya. Lanjut. Kenapa ya tidak ada EKG-EKG? Perasaan saya kasih masuk. Penata laksanaan EKG menunjukkan hasil seperti di bawah ini. Apakah penata laksanaan awal yang tepat pada pasien? Tunggu saya tuh. Nah, jadi ini pasien STEMI. Anggaplah ini ada ST elevasi.
Apa penata laksana awalnya, teman-teman? TBD, KBD Dok. dok. Nah, oke. Berapa dosisnya aspirin, berapa dosisnya clopidogrel? Tapi dok aspirin 160 sampai 300, clopidogrel 300 miligram dok. Oke, betul ya. Jadi harus dua DAPT namanya, dual antiplatelet. Nah, ini juga dia nyeri dada, terutama jika beraktivitas berat, reda saat istirahat. Ini apa diagnosisnya kalau begini? TB angin efektoris ABS, tanggal Dok. dok. APS. Nah, apa obat yang kalian kasih? TBE dok. Bisa toh beta blocker, isosorbit dinitrat, simvastatin, dan aspirin. Sudah saya jelaskan kemarin. Kenapa ini gambar semua hilang ya? Saya tadi masukkan G. Tuh. Pemeriksaan tampak retraksi supusal. Oh, biar ndak ada gambarnya ini bisa aja kalian jawab teman-teman. Nih, kira-kira apa jawabannya ini? Paten ductus arteriosus, Dok. Oke, setuju yang lain? TB setuju dok. Iya. Oke, jadi kita ulang dulu. Nah, ASD apa bunyi khasnya? TB, Dok. TB Fix. fixed split dok. Split. Oke, Widely split. VSD. VSD apa? Murmur TB pansistolik. pansistolik. Mm-mm. PDA apa? TB dok Murmur murmur continue. continue. Oke, murmur continuous machinery. Makanya jawabannya langsung PDA meskipun tidak ada fototoraksnya. Oke. Nah, ini fototoraksnya didapatkan elongasi maupun dilatasi aorta. Apakah kemungkinan diagnosisnya? Ini dari soal-soal tahun lalu semua, nah. Dok. Oke, Aneurisma mantap aorta. ya. Cocok. Jadi, aneurisma aorta. Nah, kita lihat dulu apa sih sebenarnya definisi elongasi sama dilatasi aorta. Nah, kalau misalnya elongasi, ada ini ujungnya klavikula atau di fototoraks, diukur ki jarak aorta. Aorta kan biasanya di sini, tapi kalau dia elongasi dia melebar. Jarak dari ujung klavikula ke aortanya itu kurang dari 2 cm biasanya. Kalau kurang dari 2 cm, dia itu disebut elongasi. Kalau dilatasi, yang kita ukur itu dari jarak tengah sini, ke pinggir. Oke, kalau misalnya lebih dari 4 cm, itu dilatasi aorta. Nah, elongasi dan dilatasi menandakan adanya aneurisma. Oke, lanjut. Oke, apakah penyebab yang paling sering pada kasus di atas? Kira-kira diagnosisnya apa dulu ini, teman-teman? Ayo, apa diagnosisnya? Ayo, ada yang bisa jawab? Sisa Hamin 2 ini kalian CBT. Saya kasih clue nah. Kalian bisa mendiagnosis hanya dengan ini. Saya cuma lihat ini satu kata, saya langsung diagnosis. Satu kalimat maksudnya. Kelainan katup dok. Oke, kelainan katupnya apa? TB katup mitral dok. Apex, ya mitral. Dia stenosis atau regurgitasi?
Regurgitasi, Dok. Oke, regurgitasi atau stenosis? Ada kemarin caraku, siapa itu kalau misalnya kalian stay Stenosis, toh Dok. sampai akhir, ada kemarin saya ajar. Kalau yang dua kelompok atas, aorta sama katup pulmonal, toh sistolik itu sama dengan stenosis. Oke, diastolik sama dengan regurgitasi. Itu kalau dua katup yang di atas, aorta sama pulmonal. Sistolik, stenosis, diastolik, regurgitasi. Tapi kalau dua katup yang di bawah, mitral dan trikuspid itu kebalikannya. Oke, jadi yang awalnya yang di atas itu sistolik sama dengan stenosis, pada kasus ini terbalik. Sistolik sama dengan regurgitasi, kemudian diastolik sama dengan stenosis. Nah, pada kasus pasien ini dia itu diastolik, berarti stenosis dari mitral. Oke, kira-kira pada mitral stenosis apa penyebab yang paling sering, teman-teman? TB, demam rematik, Dok. Oke, betul ya. Jadi sebenarnya kalau dari slide itu sendiri, hampir semuanya itu gara-gara rheumatic fever. Jadi ini juga rheumatic fever sering, meskipun yang lain itu ada, tapi tetap di jurnal itu dikatakan paling sering rheumatic fever kalau mitral stenosis. Mitral regurgitasi pun dibilang paling sering pada RHD, rheumatic heart disease. Kalau kita lihat lagi aortic stenosis. Nah, rheumatic heart disease itu dia merupakan penyebab yang sering leading cause of ASNMS di negara-negara berkembang. Tapi kalau di negara-negara barat paling sering ini kalsifikasi biasanya karena usia tua. Oke, sehingga yang paling tepat yaitu jawabannya adalah demam rematik. Jangan lupa nah, hafal gitu, kuasai gitu yang murmur-murmuran yang sudah saya ajarkan kemarin. Oke, lanjut. Seorang perempuan 65 tahun datang ke poliklinik bengkak pada kedua tungkai. Mengeluh nyeri seperti tertekan pada tungkainya kalau dia berjalan. Ada riwayat pergi ke luar negeri, IMT terakhir 27,5. Pada pemeriksaan USG Doppler, ada bukti disfungsi ringan pada katup vena kedua tungkai. Nah, pertanyaannya, apa diagnosisnya dulu ini? Varises, Dok. Oke, sedikit betul, tapi istilahnya kurang tepat. Chronic vein insufficiency, Dok. Ya, insufisiensi vena kronik. Kemarin terbagi menjadi berapa golongan? Dia C1, C0, C1 sampai C6. Ada kemarin gambarnya, nah. C0 itu tidak ada pitanda, C1 sudah muncul telangiectasis, C2 itu yang teman-teman tadi sebut varises. Itu venanya sudah melebar, itu C2. Oke, nanti sampai C6 sudah saya jelaskan kemarin kalau C6 itu ulkus aktif, C5 itu ulkusnya sudah sembuh, C4 itu sudah ada penebalan kulit. Oke, jadi ini insufisiensi vena kronik. Jadi terapi awalnya apa teman-teman? Pemakaian stocking kompres, Dok. Betul. Dia akan membantu fungsi vena, katup vena. Jadi katup vena itu kan berfungsi untuk mengembalikan atau ceritanya membantu aliran darah naik ke atas ke jantung. Nah, cuma ini ceritanya ada disfungsinya. Jadi kita bisa bantu dari eksternal menggunakan stocking kompresi. Skleroterapi ini penyuntikan kontras. Ada itu biasa yang disuntik-suntik kontras terus tiba-tiba hilang gitu varisesnya. Itu skleroterapi. Bypass itu dibikinkan jalur baru. Oke. Nah, ini. Apa faktor risiko yang dapat menyebabkan kondisi pada pasien? Jadi dia keluhan kedua kaki terasa berat, bengkak, dia penjaga toko, aktivitas banyak berdiri. Nah, kira-kira apa nih faktor risikonya sesuai dengan C, Dok. pasien? C, Dok. Oke, setuju atau yang lain? Ada jawaban yang lain? Kenapa jawab tidak aktif Setuju. bergerak? Kenapa pilih jawabannya C? Kenapa bukan yang lain?
Tapi dokter, karena kalau RV itu bergerak karena kontraksi otot, dok. Oke. Nah, kita lihat dulu langsung di slide. Ini kemarin saya sempat singgung toh, kemungkinan besar naik, makanya saya kasih masuk dan ternyata naik. Oke. Ada enggak di dalam di sini dia katakan bahwa eh, tidak aktif bergerak kira-kira. Dia cuma bilang berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama. Oke. Nah, ada yang lebih mengena sebenarnya teman-teman kalau teman-teman perhatikan. Nah, jenis kelamin laki-laki. Nih, jenis kelamin masuk, tapi di sini enggak jelas ya jenis kelaminnya apa. Terus usia di atas 30 tahun. Ada enggak usia di opsi? Enggak sih, bukan usia muda. Obesitas enggak ada IMT, riwayat merokok, enggak ada riwayat merokok. Tunggu dulu. Ini waktu di kuliah dijelaskan enggak jenis kelaminnya itu cowok atau cewek yang lebih beresiko? Tunggu ya. Ada dijelaskan atau tidak? Oke. Jadi teman-teman, toh ini tadi sudah cocok, tidak aktif bergerak. Sebenarnya itu bahasanya kurang tepat. Harusnya dia itu berdiri atau duduk terlalu lama. Nah, ini jenis kelamin yang lebih sering terjadi pada wanita. Nah, ini. Oke, sudah cocok. Dia adalah jawabannya yang Charlie. Saya kira pertama jenis kelaminnya ini lebih sering pada laki-laki. Ternyata dia lebih sering pada perempuan. Oke, kita lanjut. Apakah kelainan struktur anatomi yang mungkin terjadi pada pasien tersebut? Jadi ada bunyi S1 mengeras dan opening snap. Ayo, opening snap itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Coba D, Kak Ustadz. Opening snap apa? Ayo. Oke, karena masih banyak yang belum mengerti, jadi ini semua kelainan katup itu ada bunyi khasnya. Opening snap itu termasuk di mitral stenosis teman-teman yang ini. Oke, nah nanti teman-teman baca sendirilah di rumah. Ini bunyi-bunyinya. Oke, opening snap itu khusus untuk mitral stenosis. Nah, kira-kira kalau mitral stenosis yang mana yang paling cocok di sini teman-teman? Tapi D, dok. Nah, betul. Stenosis itu kaku, tidak menutup sempurna. Itu insufisiensi atau regurgitasi. Makanya jawaban yang paling cocok adalah delta. Oke, ini dibaca saja di rumah, dihafal-hafal. Tapi memang yang paling khas itu salah satunya mitral stenosis. Karena dia yang ada yang namanya opening-opening snap. Oke, nah apakah kemungkinan kelainan struktur anatomi pada pasien? Dia ada pansistolik di ICS 34 parasternal sinistra. Kira-kira apa diagnosisnya ini? Tadi di awal teman-teman sudah sebut toh, white fix split. Ini apa? Diagnosisnya. Tapi SVT, dok. SVT. Tabe ventricular septal defect, dok. Yang lebih tepat VSD ya, ventricular septal defect. Tadi di awal sudah direview toh, ASD white fix split, terus untuk VSD pansistolik di ICS 34, terus kalau yang PDA itu continuous murmur machinery. Nah, jadi kalau VSD yang mana nih yang paling cocok? Ini kemarin saya singgung toh, yang harus dikuasai anatomi-anatominya yang terkait.
Tabe Yang mana? C dokter. Dok. Dok. Setuju sama C? Oke. Jawaban yang paling tepat itu adalah error. Jadi dia foramen interventrikular, namanya ventricle septal defect. Berarti defek atau kelainan atau lubang di situ pada septum interventricle. Oke, kalau misalnya yang C, aorticopulmonalis, aorta dan pulmo. Ini sebenarnya nggak ngena ya. Nih. Ini sebenarnya lebih ke PDA. Ini juga D. D ini PDA. Oke, A ini ASD. Sehingga lebih kena yang error. Nah, lanjut. Apakah kemungkinan diagnosis pada kasus di atas masa perut teraba pulsatil? Sudah dijelaskan juga kemarin. Kira-kira apa jawabannya? C, Dok. Tabe C dok. Oke. Aneurisma aorta abdominalis. Nah, logikanya itu biasanya tidak ada masa yang teraba pulsatil itu kayak berdenyut. Kok ini tiba-tiba ada? Oh, ya itulah aorta abdominalis. Dok, kenapa bukan torakalis? Namanya saya di perut, pasti abdominalis. Toh? Oke. ST elevasi pada lead 1, AVL, V5, dan V6. Apa arteri yang bermasalah? Tabe E Dok. dok. Ada BLC. Yang mana? E dok. Ya, sirkumfleksa. Kalau lateral saja sirkumfleksa. Tapi seandainya dia bilang 1 AVL V5 V6, dia kasih masuk juga V1 sampai V4, kira-kira masih tetap sirkumfleksa sinistra atau tidak? LAD-nya juga, Dok. Oke, kalau misalnya masuk V1 sampai V6, 1 AVL, dia arteri koronaria sinistra. Oke, lanjut. Dia demam, nyeri lengan kiri dan terasa gatal. Riwayat tangannya itu tertusuk kawat, tapi dia obati sendiri pakai ramuan tradisional. Kemudian leukosit 18.000. Apa patomekanismenya? Nah, pertama teman-teman tentukan dulu diagnosisnya apa ini. Limfangitis, Dok. Nah, kenapa bisa limfangitis? Ada kemerahan yang mengikuti garis. Oke, ini kalau teman-teman perhatikan sampai terakhir kemarin, saya kasih lihat gambarnya, saya bilang kalau ada riwayat tertusuk atau riwayat luka, terus dia ada gambar kemerahan mengikuti aliran limfe seperti ini, itu limfangitis. Nah, namanya limfangitis, lihat teman-teman, leukosit meningkat. Ini tanda-tanda infeksi. Ya sudah, jawabannya infeksi. Oke, kita lanjut. Apakah indikasi rujukan ke pusat cath lab pada kasus di atas? Jadi dia nyeri dada tiba-tiba 30 menit yang lalu saat ronda. Terus ada keluhan, sesak nafas, keringat dingin, mual, merokok positif. Kemudian tekanan darah 80 per 60. Toh, pada pemeriksaan fisik didapatkan peningkatan JVP, murmur sistolik, akral basah, dingin, dan pucat. Setelah dilakukan upaya trombolitik, nyeri dada tidak berkurang. EKG menunjukkan elevasi segmen ST. Apakah indikasi rujukan ke pusat cath lab? Ayo apa? AB dok. Eh, primary PCI. Kenapa primary PCI? Ada setuju semua yang lain primary PCI atau ada jawaban lain? Ini kemarin saya jelaskan juga sebenarnya. Setuju yang lain primary PCI? Tabe E dok. Ada jawaban lain selain primary PCI atau setuju semua? Oke. Jadi jawaban yang betul adalah rescue PCI. Kenapa dok rescue? Kenapa bukan primary? Lihat,
dia sudah dilakukan upaya trombolitik. Ketika sudah masuk obat trombolitik dan gagal, itu namanya rescue PCI. Kalau dari awal kalian langsung rujuk untuk PCI, itu namanya primary. Tapi kalau kalian sudah masukkan agen trombolitik, toh, terus gagal, dan kalian mau PCI, itu namanya rescue PCI. Kalau misalnya PCI-nya direncanakan bukan hari ini, misalnya nanti 2 hari kemudian, itu namanya elective PCI. Oke? Jadi jawabannya adalah rescue PCI, karena ada kata-kata sudah dilakukan upaya trombolitik. Oke, lanjut. Apakah diagnosa yang paling mungkin pada pasien ini? Ayo, kira-kira apa ini? Sesak nafas hebat, tiba-tiba, batuk nyeri dada, riwayat melakukan perjalanan jauh. Ada suara jantung S2 mengeras, udem pada tungkai. Kira-kira apa? Kor pulmonal akut, Dok. Pulmonal akut, Dok. Oke, et causa. Emboli paru. Oke, mantap. Jadi kalau pulmonal selalu berdasarkan etiologis ya, bukan onset. Karena dia emboli paru, dari mana kita tahu ada riwayat perjalanan jauh 2 minggu yang lalu. Terus batuk dan nyeri dada tiba-tiba. Suara jantung S2 mengeras, ya sudah. Berarti ini emboli paru, kor pulmonal akut. Oke, ini langsung dilihat dari gambar, bisa langsung tegak ini diagnosisnya. Ayo, apa ini diagnosisnya? Kira-kira, apakah ada yang bisa menjawab? Dok, Apa? Ayo, siapa yang bisa jawab tadi? A, K, B, K, atau E, C, D. Ayo teman-teman, H-2 CBT. Oke, jadi teman-teman, kalau sudah ada gambar begini, dia itu obstruksi aliran balik vena. Oke, obstruksi aliran balik vena, itu kalian bingung itu antara A, B, atau C. Nah, karena dia tampak di luar-luar seperti ini, dia sebenarnya lebih kena yang eksternal. Jadi jawabannya adalah alfa, karena dia terlihat di sini, di luar lapisan superficial. Itu. Jawabannya adalah alfa. Oke, sorry. Oh, ya. Seleksi internal vena alfa. Dia karena kanker limfoma. Oh, nah ini nanti saya cari dulu. Saya kayaknya salah baca tadi katanya. Kita next dulu. Oke, ini pemeriksaan EKG menunjukkan adanya right ventricle hypertrophy. Jadi dia sesak, keluhan disertai biru pada bibir dan kuku, riwayat anak lahir cukup bulan, sejak lahir bayi tampak biru. Kemudian sianosis pada bibir, tampak retraksi subkostal, bunyi nafas vesikular, tidak ada rongki. Kemudian terdengar murmur ejeksi sistolik di sela iga 2 pada sternal kiri. Didapatkan act on side heart, peningkatan vaskular paru. Apa diagnosis yang tepat? Dok, Tapi A, Dok. Ayo, kenapa bisa A? C, Tapi, Dok. Dok, Posisi of murmur. intestine. Karena C, adanya Dok. on-site heart. Jadi A atau C, Dok. yang mana nih? Tapi C, Dok. Oke, Oke, Dok. Oke, C ya, transposition of great artery. TOF itu tidak, dia boot shaped heart. Oke, nih, act on the side of heart. Oke, lanjut.
Pemeriksaan fisik tampak ictus cordis 3 cm lateral MCL sinistra. Nah, ini kemarin saya bilang tuh hafal gejala tipikal, gejala non-tipikal, tanda yang spesifik. Nah, kira-kira yang termasuk gejala tipikal ini yang mana? Ayo. Nah, gejala itu apa sih yang kita dapat di anamnesis atau kita dapat di pemeriksaan? Anamnesis tuh. Mm-mm. Jadi kira-kira yang mana teman-teman dapat di anamnesis di antara itu 5 opsi, yang mana yang bisa masuk? TBA. Nah, dok. Hmm. Sama? D. Oke, betul. Antara A atau delta. Nah, kira-kira yang mana gejala tipikal untuk CHF, teman-teman? Oh, dok. TBA, dok. Oke, kita langsung lihat. Nah, ini yang teman-teman harus hafal. Betul ya, bengkak pada kaki. Saya bilang, kalau misalnya kalian bingung, hafal banyak begini, hafal saja yang tipikal, sama hafal yang tanda spesifik. Nah, yang kurang tipikal, ini kurang spesifik, ini non-spesifik ini, bukan tipikal. Itu nggak usah dihafal, cukup hafal yang di atas saja. Oke deh, lanjut. Ada yang bisa bantu baca, teman-teman? TBK. Ayo, siapa? Seorang perempuan berusia 67 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak nafas sejak 4 bulan yang lalu dan memberat sejak 2 minggu terakhir. Pasien merasakan sesak saat turun tangga dan hanya dapat tidur dengan posisi setengah duduk. Riwayat hipertensi 5 tahun yang lalu dan berobat tidak teratur. Riwayat orang tua menderita diabetes mellitus. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 17/100, nadi 125 kali per menit, bronki bilateral pada 2/3 basal paru. Pretidia dan teraba hepar membesar. Untuk mendukung diagnosis, maka pemeriksaan laboratorium yang dapat dianjurkan adalah Ayo, kira-kira apa diagnosisnya dulu ini, teman-teman? Ayo, apa diagnosis dari pasien berikut? Beratnya, kah? Oke, betul. Siapa tadi jawab itu? Gagal jantung. Kira-kira kalau gagal jantung, apa pemeriksaan lab yang bisa kita bikin, teman-teman? tabet Markernya apa? Yes, NT-proBNP. Hmm, Kemarin sudah saya jelaskan, yang mana yang lebih bagus, NT-proBNP atau BNP? Tabet NT-Pro BNP, dok. NT-proBNP. Kenapa bisa NT-proBNP? Karena lebih lama dalam darah, dok. Nah, betul. Kalau BNP dia cuma 2 jam. Kalau NT-proBNP lebih dari itu. Sehingga biasa kita pakai NT-proBNP sebagai biomarker untuk menilai CHF. Di mana kalau onsetnya akut, NT-proBNP itu dikatakan positif kalau lebih dari 300. Oke? Nah, ini lagi teman-teman kira-kira apa diagnosisnya? Nyeri dada hebat seperti throwback. Diseksi otot, dok. Oke, jadi kalau ada mi EKG begini, kalau kalian sudah yakin dengan anamnesis, kalau saya sudah bilang, oh throwback, saya tidak baca mi EKG-nya karena itu sudah khas. Kecuali kalau misalnya masih belum jelas dari anamnesis, silahkan dibaca EKG-nya. Oke, lanjut. Nah, ini datang keluhan. Lengan kanan bengkak, terasa berat untuk digerakkan. Kemudian, mana? Riwayat didiagnosis kanker mama. Pemvis udempiting menunjukkan 9.000, apa leukosit menunjukkan 9.000. Apakah diagnosis pada penyakit di atas? Kira-kira apa? Oke.
Pertama, ada enggak perubahan warna teman-teman lihat di sini? Ada atau tidak? Tapi tidak ada, Dok. Oke, berarti kita coret kemungkinan adanya vena-venaan, bukan mitromboflebitis. Dermatitis enggak mungkin, kita bukan blok kulit di sini. Selulitis juga tidak pernah ada pembahasan selulitis. Antara limfangitis atau limfadema, kira-kira yang mana yang lebih ngena? Limfadema, Dok. Oke, kenapa bisa teman-teman lebih yakin ini limfadema? Karena tidak ada tanda Betul, infeksi, Dok. betul. Dari mana tahu tidak ada tanda infeksi? Leukosit, Dok. Tidak ada Oke, peningkatan. leukosit. Terus yang kedua, kenapa lebih yakin bilang ini limfedema? Karena ada faktor resikonya. Ini kanker mama. Jadi ada itu kemarin waktu saya jelaskan teorinya, ada itu 3 tabel di situ. Faktor resikonya, nah, untuk limfedema. Silahkan dibaca nanti di slide-nya. Jadi jawabannya ini adalah limfadema. Limfangitis tadi ada bekas luka dan warna merahnya mengikuti aliran limfa. Oke, lanjut. Ini EKG sebagai berikut. Jadi langsung diagnosis EKG. Kira-kira apa ya diagnosisnya? SVT, Dok. Ih, siapa itu yang menjawab? Abi Wiwi, Dok. Wih, mantap memang. Kentara kalau Wiwi memperhatikan ya dari kemarin sampai terakhir tawa. Oke, ini jelas ya SPT. Kemarin saya sudah bilang QRS sempit, terus reguler. Reguler itu kemungkinannya ada dua, SVT atau apa kemarin Wiwi? Atrial flutter, Dok. Oke, atrial flutter. Lihat gelombang di tengahnya cuma satu. Ini SVT. Ya sudah, jawabannya ini pasti SVT. Anda enggak diopsi. Takikardia supraventrikuler. Oke, sudah. Berapa jawabannya? Nah, ini jelas Mi AF. Oke, dia tanya, apakah tipe AF-nya? Teman-teman pernah dengar enggak istilah-istilah seperti ini? Kira-kira dia AF yang tipe mana? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi wajar ya teman-teman belum tahu karena ini sebenarnya bahasa guideline AF. Jadi ini ada di guideline AF pembagiannya. AF itu bisa dikategorikan paroxysmal, persistent, early persistent, sama long standing. Bahkan ada yang permanen. Itu berdasarkan waktunya. Jadi kalau kurang dari 7 hari dan dia berhenti, namanya paroxysmal. Kalau dia berlangsung lebih dari 7 hari, namanya persistent. Kalau dia 7 hari sampai 3 bulan, tidak hilang-hilang AF-nya, namanya early persistent. Terus lebih dari 12 bulan, namanya itu long standing. Nah, ada juga namanya permanen. Permanen yang bisa tegakkan itu dokter spesialis jantung. Oke? Jadi kalau misalnya sudah long standing persistent AF, sudah terapi maksimal dan tidak hilang-hilang, itu biasa sudah masuk di permanen. Kira-kira kalau dari soal yang tadi dia masuk yang mana teman-teman? Baru Paroxysmal, pertama Dok. kali sejak 3 hari yang lalu. Paroxysmal. Paroxysmal. Oke, jadi jangan salah nah teman-teman. Ini bisa dibalik-balik. Dia bisa tanya paroxysmal. Paling ini G3 menurutku. Paroxysmal, persistent, early persistent. Oke, hafal baik-baik. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira apa jawabannya ini? Diagnosisnya dulu. Jelas sekali nih kayaknya. Oh, tunggu. Kita baca kasus deh. Tapi kayak gini kasusnya agak gawat ya. Berdebar-debar, tekanan darah 80/40, nadi 150. Oke. EKG seperti ini. Kira-kira pasti ini Wiwi, dia tahu jawabannya. Kira-kira apa ini Wiwi? Takikardi ventrikular monomorfik, Dok. Nah, cocok. VT monomorfik. QRS melebar, toh? QRS melebar terus dia ini regular. Nah, dia ini VT monomorfik. Nah, kira-kira kalau VT monomorfik, ini ada Hong Kong Singapurnya atau tidak?
Ada dok. Dari mana? Lihat Hong Kong Singapurnya ada yang mana? Hipotensi. Hmm. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum memperhatikan kemarin, ada biasa kita sebut Hong Kong Singapura. Itu kalau kita mau lakukan defibrilasi atau kardioversi, itu biasanya kalau ada Hong Kong Singapurnya, HNKGS. H, hipotensi, N, nyeri dada iskemik, kemudian K, kesadaran menurun, G, gagal jantung, kemudian S-nya kemarin, aduh saya lupa lagi apa S-nya. Wiwi masih ingat kemarin apa S-nya? Shock, dok. Ya, Tadi shock. shock, dok. Nah, oke, shock. Mantap ya. Nah, itu Hong Kong Singapura ada 5 tanda. Nah, pada kasus ini ada hipotensinya. Oke, sehingga pasti tidak ada tempat untuk obat-obatan. Coret semua obat, masase, jadi dioksin coret, amiodaron coret, masase coret. Nah, pasti saya yakin kalian ngeh langsung yang mana jawabannya di sini. Tabe, Yang mana dok. TBE, kira-kira? dok. Kenapa? Karena yang dosis C-nya itu tinggi sekali toh. Tabe ya, dok. Lihat 700. Terus Devip itu bukan untuk yang monomorfik. Dia untuk yang apa kemarin Devip? Tabe, dok. VT polimorfik sama ventricular fibrilasi. Nah, oke. Mantap ya. Oke. Itu soal terakhir sama saya kembali yang tadi. Cocok gitu kayaknya tadi. Nah, ini toh dia kan dibilang ada riwayat opname berulang karena kanker limfoma. Jadi, kanker limfoma itu akan menekan vena dari luar, sehingga itulah yang disebut dengan obstruksi eksternal. Makanya jawabannya itu lebih tepat yang alfa. Ketika dia menekan dari luar, vena cava itu akan terjadi bendungan atau tidak bisa masuk di jantung. Akibatnya begitu, Mi. Kelihatan, Mi, di badan-badannya itu. Bengkak-bengkak. Itu aliran vena yang terbendung. Karena sumbatannya itu dari luar. Sumbatannya karena ada kanker limfomanya. Oke, bagaimana teman-teman sejauh ini? Adakah yang mau ditanyakan? Aman, Ji? Untuk kemarin yang perhatikan pasti enak sekali Mi untuk jawab-jawab soal aritmia. Karena kemarin saya sudah kasihkan tips and triknya toh. Cara untuk baca-baca EKG. Cuma sayangnya saya tidak dapat soal cardiac arrest di tahun soal yang diberikan saya. Padahal saya mau cardiac arrest. Kemarin juga ada saya kasih contohnya toh. Oke, aman ya guys? Aman? Tabe aman, dok. Tabe ya, insyaallah Oke. aman, dok. Jadi toh teman-teman, yang saya kasihkan di sini bukan berarti persis akan naik sama persis dengan CBT-nya kalian nanti. Karena ada detail-detail hafalan yang mungkin tidak naik, seperti soal-soal AIK, soal-soal etiologi, soal-soal faktor resiko, itu semua hafalan. Terutama yang hipertensi sekunder, itu tidak ada naik soalnya tadi. Jadi kalian baca baik-baik hipertensi sekunder, kadang naik yang IKM juga, yang early diagnosis, prompt treatment, itu kalian kuasai. Sering naik dari tahun ke tahun. Gizi itu sering naik. Yang sering naik itu buah apa yang paling bagus dimakan? Itu alpukat. Terus em, apa lagi? Buah yang tidak boleh dimakan terlalu banyak stok itu pisang karena tinggi kaliumnya. Pas di tahunku juga ada ditanya nama dietnya. Diet gagal jantung itu, hipertensi itu namanya DASH. Dietary Approach to Stop Hypertension. Apalagi yang naik pas tahunku. Tipe-tipe apa asam lemak yang MUFA, PUFA, apa lagi itu SAFA, ada itu naik juga. Mana ya? Tuh, PUFA, MUFA, Oh ya, satu itu. Oh ya. Jadi teman-teman kalau kalian disuruh pilih tuh ada di opsinya nanti PUFA, SAFA, dan MUFA itu ini tuh ya. Itu gizi tuh. Nah ini. Jadi lemak itu ada kualitasnya. Ada dibilang lemak jahat dan lemak baik. Nah, kalian pilih yang PUFA. PUFA itu polyunsaturated. Omega 3 dan omega 6. Kalau ada di opsi suruh pilih ini, nah PUFA. Jangan jawab MUFA, jangan SAFA. Bahkan pas tahunku dulu,
Ditanyakan sampai berapa kalori, berapa protein, berapa persen PUFA, berapa persen MUFA, itu semua ada di slide gizi. Cuma saya nggak dapat di soal yang dikirimkan, Kak. Jadi saya nggak kasih masuk. Apalagi ya kira-kira yang naik? Eh, anatomi, histo, biokim. Oke, itu tetap dibaca-baca juga. Apalagi ya? Tapi saya yakin sih kalau yang kayak aritmia, itu kita putar-putar yang sudah saya ajarkan kemarin. Nyeri dada, itu juga terputar-putar. CHF. Oke, sisa dibaca-baca lagi yang perlu detail-detail kecil yang ada di slide. Bagaimana teman-teman 2024? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa sudah jelas ya. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silahkan bisa minta kontakku ke Kakak Alifiana. Ke Kakak Alivia, saya terbuka Ji kalau misalnya ada yang mau tanya soal ataupun teori, materi tentang kardio ataupun di luar kardio. Nanti saya biasanya fast respon Ji, kalau misalnya saya tidak cepat responnya berarti lagi jaga mungkin. Oke, semangat teman-teman, insya Allah tidak ada jitu yang mengkhianati hasil ininya, mengkhianati usahanya kalian. Oke. Jangan pelit-pelit bagi ilmu sama temannya, karena biasa kalau kita sering berdiskusi itu yang tinggal di otaknya juga kalian. Oke, jangan pelit-pelit, jangan simpan bahan belajar untuk diri sendiri. Saling ajar mengajar. Nah, oke, saya doakan kalau bisa semua lulus teori, bisa semua lulus teori, tapi kayaknya susah ya. Saya doakan saja yang terbaik. Semoga nilainya A, kalau paling rendah B lah. Oke, semangat teman-teman 2024. Saya kembalikan ke moderatornya Kakak Alivia. Terima kasih banyak dok untuk penjelasannya. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya boleh silakan raise hand atau di kolom chat. Saya kasih waktu 1 menit. Yang mau bertanya boleh langsung. Oke, saya kasih tips nah. Ini sisa 2 hari. 2 hari itu fokus bahas soal. Fokus bahas soal. Kalau kalian ada yang tidak mengerti, buka lagi slide-nya. Nggak ada nih waktu untuk slide terus. Nah, fokus bahas soal. Saya dulu, H-2, saya bikin rangkuman. Jadi saya menulis di kertas hal-hal yang saya tidak ingat. Kayak, kenapa saya lupa ini? Baru saya buka lagi. Kayak begitu. Diskusi sama temannya paling penting. Kalau perlu cari sampai tahun 2000 berapa, 2015 soalnya cari. Jawab semua. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Ji? Tidak ada teman-teman bagaimana kalau tidak ada yang mau bertanya mungkin kita cukupkan saja untuk teman-teman.